Perkenalkan, saya Siti Masripa SPDI, guru di MI Nurul Huda Lego, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sedang melaksanakan PPL di MI Miftahus Salam Terlaya, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebagai mahasiswa PPG tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL 2 RPP 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ibu akan mengecek dulu siapa yang nggak hadir pada pagi hari ini. Alfi hadirah, Dini hadirah, Luna sakit. Luna berarti ada yang masuk satu orang ya. Luna sedang sakit. Silakan anak-anak untuk menyiapkan alat pembelajarannya. Di minggu lalu kita sudah belajar materi tentang adan ya. Minggu sekarang pada materi pertemuan kali ini kita akan belajar materi sholat fardu. Sebelum pada materi pembelajaran, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah mengamati video, peserta didik mampu menunjukkan bacaan dan gerakan sholat fardu dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik mampu menentukan syarat-syarat sah sholat fardu dengan benar, menentukan hal-hal yang membatalkan sholat fardu dengan benar. Setelah mengamati video, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara sholat fardu dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pada materi, ada yang tahu nggak apa pengertian sholat fardu? Saya, Bu. Yang dapat saya ketahui tentang pengertian sholat, Bu, sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Silakan buka buku pelajaran fikihnya halaman 54. Dibaca dan dipahami. Video materi sholat fardu. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu ketentuan sholat fardu. Sebelum kita belajar apa saja ketentuan sholat fardu, marilah kita mengenal lebih jauh apa itu makna sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sholat adalah tiap agama Islam, dan barang siapa yang telah mengerjakan sholat berarti ia telah menegakkan agama Islam, dan sebaliknya barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah menghancurkan agama Islam. Dan sholat merupakan ibadah kepada Allah. Sholat merupakan ibadah yang hukumnya wajib. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka hukumnya berdosa. Kita harus wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Syarat wajib sholat. Orang yang diwajibkan mengerjakan sholat itu yang pertama beragama Islam. Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan itu wajib mengerjakan sholat
mewajibkan sholat. Tanda-tanda balik bagi anak-anak. Yang pertama, berumur 15 tahun bagi anak laki-laki ataupun perempuan. Keluar sperma setelah umur 9 tahun bagi anak laki-laki atau sudah haid setelah umur 9 tahun bagi anak perempuan. Yang selanjutnya yaitu berakal sehat. Berakal sehat. Orang yang sehat akalnya diwajibkan sholat. Orang yang hilang akalnya seperti mabuk, pingsan atau gila tidak diwajibkan sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat agar sholat yang kita kerjakan sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Bersuci dari hadas kecil dilakukan dengan cara apa? Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Dari hadas besar dengan cara mandi atau dengan tayamum. Yang selanjutnya, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Selanjutnya, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jangan terbuka auratnya. Yang selanjutnya, mengetahui masuk waktu sholat. Sekarang rukun sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak. Rukun sholat itu ada berapa rukun sholat? 13. Ada 13. Yang pertama apa ya? Membaca niat. Membaca niat yaitu menyengaja mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan takbiratul ihram, niat ada di dalam hati. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bisa dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, misalnya sakit, dengan berbaring tidur. Tidak bisa dengan tidur, dengan kedipan mata. Yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat sambil mengangkat tangan. Tadi Allahu Akbar, ini namanya takbiratul ihram. Membaca surah Al-Fatihah. Terus ruku dengan tumanina. I'tidal 2 kali dengan tumanina. Duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Terus mengucapkan salam yang pertama. Yang selanjutnya yaitu tertib atau berurutan. Setelah Ibu menjelaskan materi, Ibu mau memberikan pertanyaan. Barangkali ada yang masih ingat ya. Ada berapa syarat wajib sholat dan sebutkan? Coba jawab Zulfa. Ada 3, Bu Guru. Ya. Syarat wajib sholat: 1. Beragama Islam, 2. Balik atau sudah dewasa, 3. Berakal sehat. Ya, itu adalah syarat wajib sholat. Sebelum pada diskusi, biar belajar kita semangat lagi, mari kita berdiri. Semangat! Sekarang kita diskusi menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Silakan berdiskusi mulai. Sudah anak-anak diskusinya? Sudah. Kalau sudah, silakan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
sholat zuhur dengan terburu-buru karena ingin cepat bermain sehingga ketika ruku dan sujud tidak dilaksanakan dengan tumanina. Sah atau tidak sholat yang dikerjakan Anita? Sholat yang dikerjakan Anita tidak sah karena tumanina ketika ruku dan tumanina ketika sujud merupakan rukun sholat. Kalau rukun sholat tidak dilaksanakan maka sholatnya tidak sah. Silakan kepada kelompok lain, barangkali ada yang memberikan tanggapan. Saya mau bertanya ke kelompok 1, bagaimana caranya mensucikan hadas besar dan hadas kecil? Cara mensucikan hadas besar dengan mandi. Cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Itulah jadi setelah cara mensucikan hadas besar itu dengan cara mandi, mensucikan hadas kecil itu dengan cara berwudu. Paham anak-anak? Paham. Mengerti? Mengerti. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil diskusi yang terbaik pada diskusi hari ini, Ibu beri nilai kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Setelah diskusi, kita lanjut pada evaluasi pembelajaran. Di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk evaluasi pembelajarannya. Silakan dikerjakan. Dikasih nama terlebih dahulu. Sudah anak-anak mengerjakannya? Sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke meja buku. Silakan untuk dikumpulkan. Dari awal sampai akhir dapat Ibu simpulkan pada pembelajaran hari ini, yaitu sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat hukumnya wajib. Syarat wajib sholat, yang pertama syarat wajib sholat itu yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat. Syarat sah sholat, yang pertama suci dari hadas kecil dan besar, yang kedua suci badan, pakaian dan tempat beribadahnya dari najis, yang ketiga menutup aurat, yang keempat mengetahui masuknya waktu sholat, yang kelima menghadap ke arah kiblat. Itulah kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah berakhir. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.